Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Mekanika Fluida Dasar akan mempresentasikan tentang pemanfaatan metode analisis dimensional pada kincir angin Savonius. Kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Rafael Hapsi, Muhammad Harza, Lee Kevin Marcelino, Azhar Putri Adianti, dan Ilham Aufa Mursida. Yang pertama adalah kincir angin Savonius merupakan salah satu jenis kincir angin pada sumber vertikal yang mampu mengkonversikan energi kinetik angin dalam arah horizontal menjadi energi mekanik berupa daya poros. Pada gambar tersebut ditunjukkan mekanisme kerjanya kincir angin Savonius, yaitu angin yang bergerak pada sumbu horizontal akan memberikan gaya kepada kincir angin yang disusun pada sumbu vertikal. Di sini, saya akan menjelaskan tentang setup pengujian kincir angin Savonius. Yang pertama, aliran udara masuk melalui sebelah kiri, melewati kincir angin Savonius, lalu keluar di sebelah kanan melalui motor listrik. Kincir angin terhubung dengan poros yang akan mentransfer energi mekanik ke generator, di mana generator akan mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Pada generator juga dipasang RPM meter, ampere meter, dan voltmeter untuk mengukur data-data yang dibutuhkan. Selain itu juga ada flow meter control dan control speed panel. Selanjutnya ada detail permodelan. Yang pertama di geometri. Bisa kita lihat pada geometri tersebut ada gambar dari kincir angin, yaitu tampak depan dan tampak atas. Selanjutnya ada sifat fluida. Sifat fluida di sini itu memiliki densitas yang selalu berubah. Lalu fluida mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan fluida juga memiliki viskositas. Setelah itu ada faktor eksternal mempengaruhi kincir angin tersebut, yaitu cuaca yang selalu berubah. Untuk variabel pada eksperimen ini, yang pertama ada variabel terukur, mencakup kecepatan rotasi poros, tegangan listrik, arus listrik, diameter piringan atas bawah, tinggi model, kecepatan aliran udara, tekanan lingkungan, dan temperatur lingkungan. Sedangkan untuk variabel yang digunakan sebagai parameter dalam analisis dimensional, yang pertama ada torsi. Torsi ini merupakan objek yang kita tinjau. Kemudian ada diameter hidrolisis yang merupakan hasil dari 4 dikali luas penampang dibagi keliling. Kemudian ada kecepatan aliran udara, densitas udara, dan yang terakhir kinematik viskositas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bilangan tak berdimensi dan PyTerm. Pada percobaan kali ini diambil 3 dimensi utama yaitu MLT sehingga diperoleh dimensi referensi sebesar 3 serta 5 variabel yaitu T atau torsi, DH atau diameter hidrolis, V atau kecepatan aliran udara, Rho atau massa jenis udara, serta Nu atau kinematic viscosity. Kemudian jumlah variabel perolehan yang digunakan yaitu 3, yaitu DH, V, dan Rho, yang kemudian jumlah PyTerm dapat dihitung dengan mengurangkan jumlah variabel dengan jumlah dimensi referensi, yaitu 5 dikurangi 3, yaitu 2, maka ada 2 PyTerm, yaitu PyTerm 1 serta PyTerm 2. Py 1 dicari dengan mengalihkan variabel perulangan dengan variabel T dan dimanipulasi sehingga nilai M, L, T bernilai 0, maka diperoleh Py 1 sama dengan T dikali TH 4-3, dikali V 4-2, dikali Rho 4-1. Py 2 dicari dengan cara mengalihkan variabel perulangan dengan Nu, kemudian dimanipulasi sehingga nilai M, L, T bernilai 0, maka Py 2 sama dengan Nu dikali TH 4-1, dikali V 4-1, dikali Rho 0. Setelah itu, perlu dicek bahwa Py 1 dan Py 2 sudah dimensionless dengan cara memasukkan dimensi-dimensi ke dalam Py, dicek bahwa Py 1 dimensionless serta Py 2 dimensionless, maka perhitungan sudah benar. Akhirnya, korelasi antara Py 1 dan Py 2 dapat dicari dengan memberikan suatu operasi matematika yang dilambangkan dengan F, sehingga diperoleh T dibagi DH pangkat 3 dibagi V kuadrat dibagi Rho sama dengan operasi matematika Nu dibagi DH dibagi V. Sebelum mengetahui hasil dari data eksperimen, perlu diketahui data model dan lingkungan. Perlu diketahui juga pada pemodelan topik ini, pemodelan kincir angin Savoniusnya adalah pemodelan kincir angin dengan 2 sudut. Data modelnya sendiri adalah diameter piringan atas bawah dengan besar 11 cm, tinggi modelnya 20 cm, dan diameter hidrolisnya 14,19355 cm. Ini dihitung melalui rumus
DH sama dengan 2 kali D dikali H dibagi D plus H. Kemudian, pengukuran pada lingkungan didapat data tekanan lingkungan pada standar atmosfernya 100 kPa, temperatur udaranya 26 derajat Celcius. Dengan interpolasi dari tabel sifat fisis udara pada tekanan atmosfer standar atau pada tabel yang juga ada di appendix buku, didapat nilai massa jenis dan viskositas kinematis sebagai berikut. Untuk hasil data eksperimen, variabel yang diukur adalah kecepatan angin masuk. Ini variabel yang diatur karena dari pengujian 1 sampai 6 dapat dilakukan variasi kecepatan angin masuknya dari 3 meter per second meningkat hingga 8 meter per second. Kemudian untuk variabel putaran poros, arus listrik, dan tegangan listrik itu diukur merupakan variabel dependen terhadap kecepatan angin masuknya. Untuk torsi sendiri merupakan perhitungan dari tegangan dikali arus listrik dibagi dengan putaran porosnya sehingga didapat nilai torsinya. Kemudian diketahui bahwa dari analisis dimensional sebelumnya, nilai koefisien torsinya yaitu T dibagi DH pangkat 3 per V kuadrat kali Rho. Kemudian bilangan Reynolds-nya adalah DH dikali V per nu, di mana CT ini tuh penyederhanaan untuk perhitungan selanjutnya, sehingga disebut koefisien torsi dan bilangan Reynolds dengan T torsi, DH diameter hidrolis, V kecepatan, dan Rho massa jenis. Untuk nu-nya adalah viskositas kinematis. Kemudian pada tabel 2 ini terdapat nilai CT dan RE yang sudah dihitung dari pengujian 1 sampai 6. Dari perhitungan tabel 2 yang sudah dilakukan dapat diketahui hubungan koefisien torsi CT dan bilangan Reynolds-nya. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa CT berbanding lurus dengan bilangan Reynolds, di mana semakin besar bilangan Reynolds-nya, semakin besar koefisien torsinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami.